Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Akila Kutrunada, Asrafa Adib, Cici Anissa, Cynthia Eka Putri, Hirson Yusuf Handoko, Inggar Ganes Mutia, dan saya sendiri, Sekar Anggita Aksari. Di sini kami akan membahas mengenai metode angka lempeng total atau ALT pada analisis kuantitatif bakteri. Manfaat metode. Keuntungan TPC yaitu memudahkan dalam menghitung jumlah mikroba, biaya dikeluarkan sedikit, dapat menghitung jumlah mikroba secara langsung hanya dengan menghitung jumlah koloninya. Dapat mengetahui berapa banyak mikroorganisme yang terkandung dalam produk tersebut. Saya Akila Kutrunada dari kelompok 3. Alatnya calon Petri, tabung reaksi, mikropipet, gelas ukur, spreader, dan koloni counter. Dan bahannya terdapat media plate count agar atau PCA, larutan fisiologis, sampel makanan, minuman, kosmetik, obat, dan obat tradisional. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang harus dilakukan, yang pertama, 3 tabung reaksi yang berisi 9 ml aquade steril untuk pengecaran disiapkan. Masing-masing tabung reaksi diberi label 10⁻1, 10⁻2, dan 10⁻3. Yang kedua, 3 buah cawan Petri disiapkan dan diberi label. Selanjutnya, sampel dipipet 1 ml atau 1 gram secara aseptis dan masukkan ke dalam tabung pengecaran 10⁻1 di vortex hingga homogen. Yang keempat, pengenceran bertingkat dilakukan hingga kadar 10⁻1, 10⁻2, dan 10⁻3. Kemudian, 0,1 ml larutan sampel asli dipindahkan secara aseptis dan setiap pengencerannya ke dalam cawan Petri. Yang keenam, 9 ml medium PCA steril dituangkan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Cawan diputar agar sampel dan media bercampur rata. Selanjutnya, cawan Petri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu jumlah koloni yang terbentuk dihitung. Hasil yang baik adalah cawan Petri yang mengandung 30-300 koloni. Yang terakhir, konsentrasi bakteri dalam sampel dihitung. Perhitungan jumlah bakteri. Untuk menentukan jumlah bakteri dapat dilakukan beberapa cara, yaitu 1. Jumlah bakteri secara keseluruhan atau total cell count. Dan yang kedua yaitu jumlah bakteri yang hidup atau viable count. Cara ini hanya menggambarkan sel yang hidup, sehingga lebih tepat dibandingkan teknik pada butir. 1. Penghitungan bakteri secara keseluruhan. A. Menghitung langsung secara mikroskopis. Pada cara ini dihitung jumlah bakteri dalam satuan isi yang sangat kecil. B. Menghitung dengan cara kekeruhan. Cara ini menggunakan spektrofotometer atau nevelometer. Saya Inggar Ganes Mutia. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2, yaitu menghitung bakteri dengan metode kerapatan optik. Jumlah mikroorganisme dalam suspensi dapat ditentukan dengan kerapatan optik atau OD, optical density. Pengukuran kerapatan optik menggunakan kolorimeter yang membiaskan cahaya dengan gelombang tertentu. Jumlah cahaya yang diabsorpsi tergantung pada bentuk dan besarnya sel. Kesimpulan, metode angka lempeng dapat memudahkan menghitung dan meringankan biaya untuk mengetahui berapa banyak mikroorganisme yang terkandung dalam produk tersebut. Angka lempeng total juga menentukan jumlah bakteri dalam suatu sampel. Dalam tes tersebut diketahui perkembangan banyaknya bakteri dengan mengatur sampel, di mana total bakteri tergantung atas formasi bakteri di dalam media tempat tumbuhnya dan masing-masing bakteri yang dihasilkan akan membentuk koloni.